Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah Majelis Nurul Iman Telkom yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah memberikan kita pusaka yang istimewa yang dengannya kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat dengan syarat ma in tamassaktum bihima, sepanjang kita berpegang kepada kedua pusaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, hari ini adalah pertemuan kita yang ke-563 dan kita sampai pada hadis yang ke-34 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita bacakan kepada jamaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis ar-rabi' wa thalathun. Hadis yang ke-34. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Sa'id, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran, siapa saja di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, hendaklah dia merubah kemungkaran itu dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Fa illam yastati', kalau dia tidak mampu, fabilisani, maka hendaklah dia merubah kemungkaran itu dengan lisannya, dengan kata-katanya. Fa illam yastati', kalau dia tidak mampu juga, fa biqalbihi, maka hendaklah dia merubah kemungkaran itu dengan hatinya. Fadzalika ad'aful iman, dan merubah kemungkaran dengan hati itu adalah selemah-lemah iman seseorang. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang sangat agung ini memberikan kepada kita beberapa pengajaran penting, bahwa dalam kehidupan di dunia ini perkara ma'ruf dan mungkar selalu berhadap-hadapan. Sebagaimana perkara yang hak dan al-batil selalu juga ada dalam kehidupan sepanjang sejarah dunia ini ada. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita perintah bahwa tanda sebagai kebaikan atau kemuliaan ummatan wasaton, umat Muhammad, umat yang pertengahan ini adalah, diantaranya adalah mereka yu'minuna billahi wal yaumil akhir, mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mereka mau memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah perkara yang mungkar. Secara pengertian lepas atau pengertian bebas, mungkar itu adalah lawan daripada ma'ruf. Ya, ma'ruf berasal dari kata ta'arafa ya'rifu. Sighah maf'ulnya, isim maf'ulnya adalah ma'ruf. Artinya perkara yang sudah dikenal, perkara yang sudah diketahui, perkara yang sudah diyakini kebaikannya oleh masyarakat, itu namanya ma'ruf. Ya, sebaliknya mungkar. Mungkar itu sesuatu yang diingkari oleh hati, sesuatu yang dilihat oleh hati kita, dinilai oleh perasaan kita sebagai sesuatu yang tidak layak, tidak lazim. Ya, maka itu disebut sebagai sesuatu yang mungkar, sesuatu yang menyalahi kemakrufan, menyalahi kebaikan-kebaikan. Ya. Kita kembali kepada hadis. Ya. Man ra'a minkum munkaran, siapa saja di antara kalian yang melihat perkara mungkar, lawan daripada ma'ruf, falyughayyirhu biyadihi, hendaklah dia merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Ya, sebagian ulama mengartikan tangan ini adalah kekuasaan. Jadi seseorang yang memiliki kekuasaan, hendaklah dia merubah kemungkaran itu dengan kekuasaan dia, dengan kemampuan dia, power dia sebagai penguasa. Ya, mungkin dengan memperingati dengan kekuatan tangannya atau kekuasaannya. Mungkin dengan tanda tangan dia membuat sebuah surat, membuat maklumat, membuat edaran, kemudian ditandatangani dengan tangan dia, dan itu memberikan
perubahan yang signifikan dalam sebuah perilaku kemungkaran yang ada di suatu tempat. Itu namanya ya bi yadi. Fa illam yastati', kalau dia tidak bisa dengan tangannya karena memang tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kekuasaan dan ya kemampuan, fa bilisani, hendaklah dia merubah kemungkaran itu dengan lisannya. Dengan tutur kata, dengan nasihat, ya dengan tausiah, dengan memberikan ya arahan-arahan, memberikan mudzakarah kepada mereka, atau mungkin dengan mujadalah juga, ya mengadakan diskusi-diskusi, ya karena konsep dalam dakwah itu kan bil hikmah. Yang pertama dengan kata-kata yang hikmah. Yang kedua wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik, petuah-petuah yang baik. Kemudian yang ketiga wajadilhum billati hi ahsan. Ya, ajaklah dia orang yang sudah kau berikan hikmah, sudah kau berikan mau'izah hasanah, tapi toh juga belum berhenti dari perbuatan-perbuatan mungkarnya tadi, maka ajaklah dia untuk duduk bersama. Mujadalah billati hi ahsan. Ya, berdiskusi, berdialog, ya apalah tabayun namanya, ya dengan cara yang ahsan, dengan cara yang lebih baik. Itu cara merubah kemungkaran bil lisan, ya. Kemudian fa illam yastati', ya yang ketiga, kalau dengan itu juga dia tidak mampu karena memang tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kemampuan bertutur kata, bercakap, tidak memiliki kemampuan untuk mujadalah, maka fa biqalbi, hendaklah dia merubah kemungkaran tadi dengan hatinya. Fadzalika ad'aful iman, dan cara ini adalah selemah-lemah iman ya pada diri seseorang. Ini perlu penjelasan. Apa maksudnya kata-kata wadzalika ad'aful iman? Ya. Laisal muradu annal ajiza idza ankara biqalbihi yakunu imanuhu ad'af. Tidak yang dimaksudkan dari kata-kata Nabi ini bahwa orang yang tidak mampu, orang yang lemah, kemudian dia mengingkari perbuatan kemungkaran tadi dengan hatinya, maka imannya menjadi iman yang paling lemah di antara orang lain. Tidak seperti itu maksudnya. Bukan berarti kalau kita mengingkari kemungkaran dengan hati kita, ya berarti iman kita iman yang paling lemah di antara orang yang lain. Wa innamal muradu anna dzalika adnal iman. Tapi yang dimaksudkan oleh Nabi dalam hadis wa dzalika ad'aful iman, bahwasanya perbuatan mengingkari suatu perbuatan jahat, mengingkari dengan hati kita terhadap kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, itu adalah adnal iman, iman yang paling rendah. Wadzalika annal amal samratul iman. Hal itu disebabkan karena amal perbuatan kita itu, perbuatan itu adalah samratul iman, merupakan buah dari keimanan. Jadi seseorang itu tidak akan beramal ya kecuali karena ada keimanan dalam hatinya. Ya, karena iman yang ada dalam hati kita itulah menimbulkan samrah, menimbulkan buah, dan buah dari keimanan adalah amal perbuatan kita. Wa a'la samratil iman, dan buah yang paling istimewa, buah yang paling mahal dari keimanan fi babin nahyi 'anil munkar, dalam urusan mencegah kemungkaran, ayyan habiyadih, yaitu dengan cara mencegah kemungkaran tadi dengan tangan kita. Itu adalah buah yang tertinggi dari keimanan yang ada dalam hati kita. Ya. Wa in qutila, dan meskipun dia dibunuh karena dia mencegah kemungkaran dengan tangannya tadi, kana syahida, maka dia termasuk orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah berfirman, ya mengkisahkan atau menirukan ucapan Luqman kepada ya putranya, ya bunayya aqimis salah wa amur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, dirikanlah salat, perintahlah kepada kema'rufan-kema'rufan, cegahlah dari kemungkaran-kemungkaran, wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah terhadap apa yang akan menimpamu dari tiga perbuatan tadi. Salat perlu kesabaran. Ya, amar ma'ruf, memerintahkan kebaikan, perlu dengan kesabaran. Nahyun 'anil munkar, perlu juga kesabaran. Oleh karena itu dikatakan oleh Luqman, wasbir 'ala ma asabak, bersabarlah terhadap hal-hal yang akan menimpamu dalam menegakkan ketiga perkara tadi. Salat perlu kesabaran.
Dan kita sudah tahu apa saja hal-hal yang harus kita tumbuhkan dalam hati kita dari sifat-sifat sabar dalam menghadapi perbuatan atau perintah sholat. Amar ma'ruf perlu dengan kesabaran-kesabaran. Nahi mungkar juga perlu dengan kesabaran-kesabaran. Wa yajibu an-nahyu 'alal qadir bil lisan. Ya, sehingga wajiblah mencegah kemungkaran tadi bagi orang yang mampu dengan lisannya. Ya, wa illam yusma' minhu, kama, meskipun ucapan dia tadi, lisannya tadi tidak didengarkan oleh orang yang berbuat mungkar tadi. Kama idza ulima annahu idza sallama la yuraddu alaihi salam. Sebagaimana diketahui kalau dia ucapkan salam kepada seseorang, maka salam itu tidak akan dijawab. Fa innahu yusallim. Maka dia tetap mengucapkan salam. Meskipun dia tahu bahwa kalau saya mengucapkan salam, salamku nanti tidak akan dijawab, tidak akan dibalas oleh orang itu. Tetap kita tidak boleh meninggalkan salam kepada orang yang meskipun kita tahu bahwa ketika kita ucapkan salam kepada dia, dia tidak akan membalas salam kita. Itu ya konteks yang dimaksud dengan bagaimana kita nahyun 'anil munkar, amar ma'ruf itu dengan lisan. Fa in qila qauluhu sallallahu alaihi wasallam fa illam yastati' fa bilisanihi. Ya. Maka dikatakan, jika dikatakan atau ditanyakan ucapan Nabi fa illam yastati' fa bilisanihi, kalau dia tidak mampu maka dengan lisannya, fa illam yastati' fa biqalbihi. Kemudian kalau dia tidak mampu maka dengan hatinya dia mencegah kemungkaran tadi, yaqtadi anna ghairal mustati' la yajuzu lahu at-taghyir. Ini menunjukkan bahwa tahapan-tahapan ini tidak boleh dirubah sendiri oleh orang yang tidak mampu tadi. Jadi dia harus melalui tahap terlebih dahulu. Ya, saya cocoknya di mana untuk amar ma'ruf nahi mungkar ini? Apakah saya dengan yad, dengan tangan saya? Apakah saya dengan lisan saya atau saya dengan hati saya? Ya. Al-inkaru bil qalbi laisa fihi taghyirul munkar. Kalau dikatakan bahwa mengingkari dengan hati itu, maka tidak ada efek di dalam merubah suatu kemungkaran menjadi kebaikan. Hal ini dikatakan oleh Syekh An-Nawawi, "Fama ma'na qaulihi sallallahu alaihi wasallam fa biqalbi." Maka tentu Nabi tidak akan mengatakan hal yang ketiga tadi. Seandainya ada orang yang berprasangka bahwa merubah kemungkaran hanya dengan hati, maka tidak akan memberikan efek. Maka apa artinya ucapan Nabi? Siapa yang tidak mampu dengan tangan, siapa yang tidak mampu dengan lisan, hendaklah dia merubah dengan hatinya. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran, memuji kepada orang-orang yang menjadi ibadur rahman. Di antaranya ketika mereka tidak mampu merubah suatu kemungkaran, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ketika mereka melewati sesuatu yang sia-sia, marru kirama. Mereka berlalu dengan ketenangan, dengan tetap sopan, dengan tetap santun. Karena dia tidak memiliki lisan, dia tidak memiliki yad untuk merubah al-lagwu tadi. Tapi cukup dia dengan marru kirama, berjalan dengan tenang, berjalan dengan sopan. Dan itu sudah memberikan efek kepada orang-orang yang berbuat kemungkaran tadi sepanjang yang kita lakukan lillah, karena Allah semata. Inilah jamaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemampuan dan kekuatan untuk bisa merubah suatu kemungkaran, untuk mencegah dari sesuatu hal yang tidak baik, dengan 3 pilihan yang dikatakan Nabi tadi itu. Yang mampu dengan tangan silahkan, yang mampu dengan lisan silahkan, yang mampu dengan mengingkari dengan hatinya silahkan. Dan ketiga-tiganya memiliki efek kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.